ada aja lah gitu. Jadi ibu ini yang mulai main film tahun 71. Sebelumnya malahan. Tahun berapa, Bu? 60-an lah 60. gitu lah. Tetep loh tawaran buat foto tetap ada. Ya, awet muda, Sobat TK. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko, ada di podcast Kinari. Saya merasa istimewa sekali hari ini karena saya diizinkan berkunjung ke rumah aktris 3 zaman. Filmnya udah banyak. Ada Ibu Widyawati. Kalau lagi nggak ada di lokasi syuting, lagi tidak memainkan peran di film itu ngapain, Bu? Kesibukannya di rumah? Kalau di rumah ya ada aja sih kalau di rumah yang dikerjakan. Nama ibu rumah tangga ya, Bu? Iya. Kalau tidak ya saya kumpul kebetulan dengan teman-teman yang sebetulnya mereka lebih jauh lebih muda. Ada yayasan, nah itu lakukan itu. Yayasan apa tuh, Bu? Dengan namanya PUN. PUN itu Perempuan untuk Negeri. Jadi kita lebih ke bakti sosial. Oh, gitu. Jadi tetap bergerak ya ketika tidak ada pekerjaan di lagi syuting. Tapi kebetulan memang kalau lagi tidak syuting pasti ya kayak minggu depan ini ya saya kan kebetulan sedang syuting tapi ada beberapa saya harus photoshoot gitu. Untuk foto dan lain sebagainya. Jadi ada aja lah gitu. Jadi ibu ini yang mulai main film tahun 71. Sebelumnya malahan. Tahun berapa, Bu? 60-an lah 60. Gitu lah. Tetep loh tawaran buat foto tetap ada. Ya, awet muda, Sobat TK. Alhamdulillah, disyukuri aja. Bu, biasanya nih pertimbangannya apa ketika menerima kerjaan ya? Apapun lah, misalnya itu pemotretan, entah itu terutama entah main film, perannya kah, ceritanya kah, sutradaranya atau lawan mainnya? Jadi satu. Kesatuan. Biasanya saya akan tanya dulu, saya akan lihat skenario-nya seperti apa, sutradaranya siapa, gitu. Ya pasti setelah itu pemainnya siapa. Gitu. Bukan berarti begitu pemainnya ini saya nggak pernah sih terjadi begitu. Tapi ada juga dulu lama sekali saya pernah, saya lihat skenario-nya, begitu saya baca, saya nggak tertarik. Maaf, saya nggak mau, saya bilang. Loh, nggak apa-apa itu ya? Kita udah terima skenario-nya? Nggak apa-apa dong. Bukan berarti terima skenario-nya kita udah salaman gitu, enggak ya? Belum dong. Segala sesuatu kan kita harus melihat dulu ini ceritanya seperti apa. Ya kan? Biasanya secara global itu cerita dulu, lalu peran baru saya lihat, perannya seperti ini. Gitu. Tapi kalau dari cerita aja udah nggak menarik, ya udah saya tolak. Daripada saya terpaksa, buat apa? Lebih baik saya jujur, saya mengatakan pada waktu itu saya ingat sekali masih ada almarhum ya, dia bilang, kamu ngomongnya apa ya? Bilang aja ceritanya saya nggak suka. Kamu kok orang gitu? Ya, saya mesti bilang apa? Saya bilang. Itu menarik itu apa? Apa yang menurut Ibu itu tidak menarik dan menarik? Apalagi udah banyak main film, barangkali pernah ada peran yang pernah dimainkan sebelumnya. Apakah itu juga jadi pertimbangan? Gue udah pernah nih. Tidak. Karena pasti berbeda. Yang pasti buat saya bukan masalah menarik dan tidak menarik, tapi secara keseluruhan ya, tentu, dan perannya juga gitu kan. Nah, kalau kita melihat ceritanya sudah biasa, yang saya maksud itu terlalu biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa membuat ada cerita yang saya terus mau pengen sampai selesai. Ini dari segini aja kok udah nggak menarik ya, gitu loh. Itu ada kan, itu kembali lagi bagaimana skenarionya, gitu loh. Jadi itu salah satu ini juga, gitu. Jadi itulah dasarnya. Tapi selama ini belum pernah ya, double itu dulu pernah main film jadi Ibu A, tiba-tiba hari ini dapat tawaran peran yang sama itu, belum pernah gue. Dari banyak film itu. Maksudnya apa? Samanya? Ya maksudnya
misalnya dulu jadi apa ya, misalnya kadang dokter, ya, di sini dokter juga gitu. Kayak gitu. Belum pernah sih kalau kayak gitu. Tapi kalau ibu ya pasti kan hampir sama. Kalau ibu tuh pasti ya. Atau dulu kan selalu ibu muda ya. Sekarang saya udah ke nenek gitu loh. Gitu loh. Jadi belum pernah untuk. Tapi kalau ibu sering gitu. Sampai hari ini ibu masih menikmati ya? Sangat menikmati. Dunia film ya? Sangat menikmati. Karena kalau awalnya ya saya sama sekali justru fun aja. Pertama kali ya sampai 2, 3, 4 film itu saya masih fun. Saya tidak merasakan apa ya saya gini. Tapi setelah makin lama saya di dunia ini baru saya ini adalah dunia saya, di mana saya harus betul-betul gitu. Bukan berarti yang kemarin-kemarin saya tidak melakukannya tidak betul, tapi ini betul-betul saya harus tekuni. Harus saya tekuni sampai apapun saya harus kerjakan gitu loh. Karena saya yakin segala sesuatu kan sudah diatur sama yang di atas. Skenarionya kan dari dia. Titik kapan tuh Bu, kalau masih inget tuh? Sampai akhirnya merasa nyaman dengan... Setelah saya menikah. Oke. Menikahnya Ibu di Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru dengan Pak Buya Hamka. Wah, dengan Buya Hamka? Buya Hamka. Wih, harusnya Ibu ikut main nih di Buya Hamka nih. Iya, awalnya saya ditawari. Oh iya? Iya, tapi itu juga saya lagi di luar kota, jadi akhirnya nggak jadi. Falcon kan? Iya, betul. Aku ini lagi ya itu. volume pertama Bu yang lagi tayang nih kemarin nih. Oh, itu nggak kecewa ya Bu ya kalau misalnya tiba-tiba ada aja peran? Ada, bukan kecewa. Aduh, sebetulnya tetap ya merasa ini ya? Ada rasa, tapi kan nggak mungkin saya ini di luar kota yang saya mainkan yang lain itu kan nggak mungkin saya 2 gitu. Tapi ya ada ini Buya Hamka gitu loh ya, di mana beliau, tapi ada di bawah lindungan Ka'bah saya main. Iya. Tapi kalau ini kan sebagai Buya Hamkanya gitu betul, loh. sosoknya ya. Sosoknya itu luar biasa sekali, tapi mintalah mundurin dikit lah. Nggak mungkin. Nggak bisa lah. Nggak mungkin lah. Siapa lo Widya? 4 kali lifetime achievement loh. Si Ibu bilang begitu loh. Ada rasa ini nggak Bu ketika acting, bekerja di lokasi syuting tuh nggak? Iya, namanya bekerja pasti ada penat, bosan gitu. Oh ada, jujur ya, pernah satu waktu ya, saya lupa tahunnya, jenuh ya, kejenuhan ada. Dimana saya sudah merasa bahwa ini dunia saya, tapi ada masanya di mana gue jenuh. Itu berdua nih sama suami, jenuh ya. Bisa barengan gitu? Bisa barengan, jenuh banget ya gitu. Terus ya udah kita untuk sementara pada waktu itu ya kita memang tidak menerima tawaran udah jalani hidup yang biasa. Berapa lama itu waktu itu? Enggak terlalu lama sih, tapi paling tidak rasa itu ada gitu loh. Dan saya kira tidak hanya pada saya, Anda pun pasti pernah merasakan karena manusiawi lah. Kadang tiap hari di depan laptop aja tuh. Bosen gitu kan. Bosen, ngetik aja tuh. Ya, tapi ya wartawan ya gimana ya. Sekali-sekali banyak nyetir kapal terbang gitu kan. Pengen gitu jadi tentara itu. Wah, tentara. Balik lagi. Bu, melihat perbedaan pasti adalah pekerjaan di dunia film dari dulu kemudian sekarang, mungkin nanti bagaimana Ibu menghadapi dunia yang terus berganti, banyak pemain film pendatang baru, tapi ya sampai hari ini tetap eksis, tetap ada gitu. Tawaran film tuh nggak berhenti gitu. Ya, buat saya sih saya bersyukur aja, mensyukuri itu semua, karena dalam hidup itu saya selalu bersyukur. Apapun, dapat tidak dapat selalu bersyukur, karena kita hidup itu kan anugerah. Jadi jalani aja, nikmati aja. Gitu. Nggak ngoyo ya Bu ya? Nggak pernah ngoyo. Dulu pernah kepikiran itu nggak Bu? Ngoyo? Nggak. Maksud saya? Dari dulu saya tidak pernah ngoyo. Jadi dari dulu saya nggak pernah, saya harus begini hidup, saya harus begini hidup. Saya nggak ada. Dalam hidup saya tidak pernah punya target. Jalanin aja. Karena buat saya kalau kita punya target, sekalinya target itu tidak dia dapat, dia bisa menghalalkan segala cara. Itu saya punya ini ya. Jadi jalani aja, tanpa ada rasa, tanpa ada beban gitu kan. Katakanlah
Jadi kan sama seperti di film. Di film ya, ini dunia saya di mana sebagai pemain tentu kita berusaha untuk bermain sebaik mungkin. Iya. Kalau katakanlah dapat penghargaan itu bonus, tapi bukan itu tujuan saya. Oke. Karena kalau tujuan saya itu, saya nggak dapat, kecewa Iya. nanti. Beban ya. Beban buat saya, makanya udah jalanin aja udah. Dapat tidak dapat apapun ya, dalam bentuk apapun, saya seperti itu. Jadi nggak pernah merasa bahwa ya karena saya yakin bahwa setiap manusia tuh udah ada porsinya. Allah sudah memberikan kita porsinya masing-masing. Kalau ngelihat anak-anak muda sekarang luar biasa, luar biasa banget kan? Karena berbeda ya media sekarang dengan media yang dulu. Sekarang sudah ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada segala macam di mana kita bisa katakanlah saya tidak bilang memamerkan ya, apapun itu kan. Paling tidak orang bisa tahu lah ya. Tahu. Kalau dulu kan nggak ada. Hanya berdasarkan mereka mau ketemu kita aja melalui surat kan. Ya kan, surat, dan kebetulan kalau keluar kota baru bisa ketemu. Kalau dulu mereka udah bisa sekarang lewat Instagram, mereka tahu. Video call udah tahu. Gitu. Jadi zaman itu memang sangat berbeda ya. Seperti Anda tanyakan tadi di film juga berbeda sekali. Dimana saya mulai ketika masih hitam putih sampai sekarang gitu loh, yang dari mulai Pengantin Remaja itu mulainya Sinemaskop loh kalau nggak salah. Mainnya itu. Jadi sampai sekarang sudah semakin berubah, di mana dulu tidak ada monitor, kita tidak pernah tahu seperti apa. Jadi kalau akhirnya kita harus apa namanya tuh kan lupa. Adaptasi. Bukan adaptasi, maksudnya ke film itu kita harus apa sih namanya nih jadi kayak gini nih. Dulu kan kalau kita mau lihat kan, hasilnya seperti apa gitu kan. Harus dibawa ke kalau dulu kan ada lab lah. Jadi dulu malah bener-bener ini loh Bu, maksud saya kalau dulu bener-bener kalau acting ya bener-bener harus total, artinya nggak boleh salah. Mau dulu sama sekarang sama aja, kita harus total. Maksudnya giliran salah pasti ada ongkosnya, ongkos ngeroll film itu loh Bu, maksudnya. Karena kamera pada waktu itu kan berdasarkan Ken. Nah, itu saya inget banget beberapa sutradara tuh banyak, lu jangan lu salah melulu. Ken gue berapa? Kayak gitu kan. Ada menghitung itu. Kalau sekarang kan udah enggak. Pernah dimarahin gitu Bu? Wah, enggak. Kalau dimarahin itu berhenti saya. Kalau sekarang kan bisa diulang-ulang aja Bu. Iya, mau suka kita. Kalau itu memang kita berpikir, makanya sebelum kita take biasanya kita akan berkali-kali untuk latihan supaya jangan ada kesalahan. Wah, hebatnya aktris dulu yaitu belajarnya latihannya benar-benar total gitu, fokus gitu loh Bu. Ya kemungkinan salah ya hal yang biasa, tapi setidaknya niat itu udah. Iya, ya karena kita tidak bisa lihat langsung hasil kan, nggak ada monitor. Kalau sekarang menghadapi industri film sekarang lebih mudahkah Bu? Iyalah. Atau justru merasa dulu gue lebih berat loh, sekarang mah enteng. Saya tidak terfikirkan itu. Buat saya dulu, sekarang sama aja. Buat saya sama aja. Kerjanya sama aja sih, gitu loh. Bedanya hanya pada katakanlah instrumennya. Iya. Teknologinya. Teknologi, udah pasti teknologinya. Gitu. Termasuk honornya juga ya Bu ya. Dulu berapa Bu pertama kali Bu? Wah, dulu tuh ibu saya sih yang ini. Jadi saya nggak inget, kalau nggak salah berapa ya. Lupa saya. Lali aku. Nah, kira-kira Ibu Widiawati ada nggak yang belum tercapai mimpinya di film? Dari atau semuanya udah pencapaian, misalnya masih main film ini, pengen film itu? Enggak. Udah cukup lah, semuanya udah dapet gitu. Enggak juga sih, jadi belum semua karakter ya kita mainkan, tapi
kan susah. Katakanlah umpamanya saya bilang, saya kepengen main sebagai tokoh ya, katakanlah ada tokohnya memang ada gitu. Kan saya nggak bisa. Saya bukan produser. Kalau saya produser, gue bikin. Ya kan? Gitu loh. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya mengharapkan untuk enggak sih. Bahwa, ya, seperti tadi saya katakan, santai aja. Jadi ada tawaran, cocok, ambil. Enggak, ya udah. Tertarik belakang layar barangkali Bu? Pernah saya. Ketika jadi saya senang dengan art sih ya. Jadi kan dibilangnya art director itu. Jadi dulu justru semua mau director pun ketika dia mau mendirect, dia tidak bisa langsung seperti sekarang. Anda bisa langsung bikin kan? Iya. Dulu nggak bisa. Ada 3. Harus ada rekomendasi 3 dari sutradara juga. Harus magang dulu. Dulu seperti itu. Jadi lebih panjang jalannya ya? Jalan lebih panjang. Mereka akan jauh lebih. Jadi nggak instan lah katakan. Mantap ya. Harapan dulu, terakhir Bu, harapan. Harapan kalau wartawan tuh nanya tuh harapan tuh pasti di ujung nih. Untuk industri film Indonesia Bu, hari ini dan nanti. Pastinya kita berharap ya seperti Korea lah yang sudah bisa mendunia gitu ya. Tentu itu semua tidak katakanlah tidak orang filmnya tidak sendiri, pasti didukung oleh pemerintahnya. Jadi tentu kita semua orang-orang film berharap bahwa pemerintah ayo mari dukung film Indonesia apapun ya. Ini film itu kan ekosistemnya harus dukung ya Bu ya? Betul sekali. Kita harus perkenalkan, tapi kan masalahnya orang yang tidak tahu Indonesia, masih banyak loh orang nggak tahu Indonesia. Nah, kita harus perkenalkan dulu Indonesia itu seperti apa. Kalau Jepang, Korea, orang semua sudah tahu, sudah kenal. Perkenalkan dulu Indonesia seperti apa, baru kita masuk gitu. Tapi kan sekarang sudah mulai ya film-film yang anak-anak muda kan semua sudah yang ke Amerika, dan sekarang juga sedang ada festival di Busan gitu kan. Tentu kita berharap ya dengan adanya ini semua perfilman Indonesia semakin baik. Saya kira semua berharap seperti itu. Amin. Mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Terwujud karena film itu kan tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kolektif ya Bu. Oh iya. Pemain itu juga bertanggung jawab pada apa yang dia mainkan. Sutradaranya juga begitu. Kalau bisa semua film itu message-nya bisa sampai, karena tidak hanya tontonan hiburan, tapi ini tuntunan loh gitu. Jadi harus tanggung jawab. Iya. Oke. Ya, Bu pernah main film horor sih? Tidak mau. Tidak mau. Jangan sekali-kali tawarin nih Bu. Saya udah sering banget diminta. Sering banget. Tapi saya nggak mau. Bukannya apa-apa. Cuma saya karena terlalu sering dengar bahwa wah di film itu dia sampai di rumah dia masukkan dan ini saya. Kalau saya sudah ada di situ, ada rasa saya insecure, lebih baik saya enggak. Lebih baik memilih tidak ya Bu ya? Lebih baik tidak. Karena kalau udah ada rasa itu nanti kejadian malah. Jadi hanya faktor itu ya Bu ya? Iya. Padahal barangkali ada beberapa film horor yang ceritanya juga sebenarnya menarik ya? Oh iya, banyak. Tapi tetap aja. Iya, kalau gitu sih lain lagi. Mendingan. Terima kasih Ibu Widiawati sudah ngobrol dengan podcast Kinari. Mudah-mudahan sehat Bu. Amin. Tetap bermain film. Tetap semangat berkarya, tetap bahagia. Tetap bahagia kata Ibu. Terima kasih Sobat BK sudah nonton obrolan saya dengan Ibu Widiawati. Mudah-mudahan kalian juga sehat. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Tetap sehat, tetap semangat. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.